Hola sahabat religi, saya Arya Muhammad sudah bersama Ustadz Imam Rohimi di sini dan kita akan menjawab pertanyaan seputar bulan puasa. Ini adalah agensi bertanya. Kenapa dia spesial? Banyak kejadian-kejadian mulia di dalamnya. Betul. Dan juga banyak amalan mulia kalau dilakukan berarti 1000 bulan guys. 1000 bulan. Oke, apakah niat puasa harus dilafazkan? Bagaimana kalau lupa melafazkan niat puasa? Apakah niat puasa itu harus dilafadzkan? Ini yang menarik, abangku. Bahwa di kalangan kita itu banyak perdebatan yang sangat mungkin tajam. Iya. Kalau Nggak niat. abang tidak nawaitu syubhati, tidak Tidak sah. puasa ya. Ada yang mengatakan, tidak apa-apa. Perlu kita tanamkan dalam generasi ini bahwa namanya niat itu di dalam hati. Jadi ketika hati ini sudah berbicara, terbersit di dalam hati ada niatan suatu ibadah, maka sah amalan itu. Tidak usah dilafadzkan. Akan tetapi, apabila kita mampu mengucapkan dengan lafadz nawaitu sumawhatin an adai fardil syahr ramadhana hadis sanati, ini dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kenapa? Karena untuk mengingatkan hati agar dalam beribadah lebih yakin seperti itu. Oleh karena itu, jangan diperdebatkan antara yang nawaitu dan yang tidak. Intinya, walaupun tidak diniatkan dengan lafadz, itu sudah sah. Sudah sah, karena dalam hatinya sudah harus dalam meniatkan hati. ibadah tersebut. Terus kemudian yang kedua tadi, apakah kalau lupa itu tidak sah? Di dalam madhab Syafi'i memang dikatakan rukunnya puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua imsak. Niat itu tadi kita sampaikan bahwa di dalam hati. Dan itu harus ditabyidkan kalau niat puasa wajib. Jadi mulai matahari tenggelam atau mulai maghrib sampai menjelang subuh atau terbitnya fajar shadiq. Jadi di antara itu hati sudah berbicara maka sah. Nah pertanyaan, kalau lupa niat bagaimana? Yang disampaikan, kalau madhab Syafi'i tidak sah. Tapi dalam madhab yang lain sebagai mungkin antisipasi itu disampaikan, ayo untuk mengantisipasi kealpaan kita di hari-hari mendatang agar kita nanti bisa terus berpuasa, lupa malam tidak niat tetap bisa berpuasa. Ada madhab tertentu mengatakan bahwa apabila di malam pertama itu kita bisa menggabungkan jamak niat, maka kita nanti apabila di kemudian hari ada kealpaan, maka itu menjadi sah puasa kita. Niatnya, saya niat berpuasa untuk keseluruhan harinya puasa tahun ini fardu karena Allah. Nawaitu shoma jami'il ayami syahri ramadhan hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Jika malam pertama kita melafadzkan itu atau hati terbersit seperti itu, maka ketika di hari kemudian ada kealpaan lupa, maka sah kita berpuasa. Aman. Antisipasi bisa di hari pertama langsung melihatkan. Seperti itu. Kalau ada perbedaan memulai bulan puasa, bolehkah ikut yang lebih lama mulai dan ketika lebaran ikut yang paling duluan? Ini kita yang muda ini. Jadi puasa ikut yang belakang, lebaran ikut yang duluan. Nah, termasuk kita nih. Baik abangku. Jadi begini, di dalam penentuan satu Ramadan, satu Syawal itu sebenarnya jelas. Sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi. Artinya berpuasalah ketika melihat bulan. Dan berbukalah kalian ketika melihat bulan. Hanya sekarang menjadi persoalan di tanah air kita ini, ada yang menentukan di dalam melihat tanggal itu atau melihat bulan itu dari derajat ketinggian bulan itu sendiri. Ada yang menyampaikan 2 derajat sudah berani untuk berpuasa. 2 derajat sudah berani untuk lebaran. Nah, sementara yang lain kalau belum 3 belum berani. Oleh karena itu, sebagaimana beliau tadi punya penyampaikan, apakah boleh kita ikut yang belakang puasanya, kemudian lebaran yang terakhir? Tidak boleh. Itu tidak boleh. Namanya dalam beribadah kita mencari kemudahan, atau boleh kalau dalam hal bermadhab itu kita talfek namanya. Kita tidak mau sulitnya, tapi ikut yang mudah-mudahnya aja. Jadi kalau kita pakai prinsip, katakan kita mengikuti daripada puasa tanggal yang awal,
terus kemudian dari kaul yang itu mengatakan nanti lebaran terakhir, maka kita ikut yang itu. Jadi tidak boleh kemudian kita ikut puasa belakang, kemudian lebaran duluan. Depan tidak boleh, seperti tidak boleh. Jadi keyakinan kita yang pertama itu kalau kita sudah ikut daripada kaul yang pertama, ikuti itu sampai akhir. Sampai akhir, Ya. tidak boleh sepotong-potong. Ya, tuh. Karena ada dalam fikih juga, saudaraku, bahwa ada satu puasa itu yang haram hukumnya bagi orang-orang yang berpuasa di yaumul syak. Apa itu? Yaumul syak itu hari yang meragukan. Contohnya, ini saya puasa kah tidak? Itu sudah lebaran, kita kok belum. Nah, ini kalau kita ada keraguan-raguan, tidak tertanamkan yakin dalam hati, itu malah Tidak sah haram. puasanya. Haram. Oleh karena itu, kita harus tanamkan dari awal bahwa, oh, saya yakin besok puasa. Begitu. Terus berarti lebarannya besok ini. Seperti itu. Karena apa? Mengikuti kaul A. Nah, kalau kita mengikuti kaul B, ikut B sampai selesai gitu. Karena apa? Itu yang akan menjadi penerang hati ini untuk puasanya tidak ada keraguan-keraguan. Karena kalau ragu-ragu haram. Haram. Jadi kalau orang berpuasa di hari syak itu maka tambah haram, bukan tambah pahala seperti itu. Sehingga tidak boleh bagi kita mengikuti yang tadi puasa ikut belakang, lebaran ikut yang depan. Itu tidak boleh. Harus mengikuti kaul yang kita yakini A, B, B seperti itu. Bolehkah skip sahur? Bolehkah tidak sahur, Bob? Bolehkah kita sahur? Kalau jawabannya yang simpel, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi begini ya, Bang, bahwa yang tadi kita sampaikan bahwa puasa itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Ada kesunahan-kesunahan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Sunnah puasa diantaranya satu adalah makan sahur. Makan sahur, terus kemudian sahur yang diakhirkan. Mengawali berbuka. Berbuka dengan makan yang manis. Itu hukumnya sunnah. Nah, oleh karena itu, mengingat kepada hadis yang awal kita sampaikan, kalau di antara kita itu mengabaikan sahur, tidak kita sahur, kita sudah kenyang, kita juga akan mampu berpuasa besok walaupun nggak sahur. Tapi kita meninggalkan satu item kesunahan, yaitu sahur. Padahal sunnah tadi pahalanya seperti wajib. Sangatlah kita itu merugi kalau kita tidak sahur. Walaupun seteguk-teguk air, kita harus sahur. Itu hukumnya sunnah dan itu banyak hikmah di dalamnya. Jangan ditinggalkan. Kalau bisa, mungkin kalau kita ada kegiatan malam, jam 2 bismillah kita makan sahur. Itu sudah ternilai ibadah sunnah sahur. Jadi perut kenyang, pahala dapat ya? Ya, betul seperti itu. Yang penting jangan selesai sahur terus tidur. Nanti bangun jam 7. Nggak sholat subuh. Apa hukumnya ikut taraweh di awal dan di akhir Ramadan saja? Ini fenomena yang sering sekali. Soalnya di masjid, awal Ramadan tuh pasti betul. rame sampai belakang, buka terpal segala macam. Tapi pas di tengah-tengah udah hilang. Nanti pas akhir mulai lagi. Betul. Ini mungkin tugas kita bersama begitu. Jadi tugas kita generasi muda agar mindset ini tidak terus kemudian berkembang di masyarakat kita. Jadi rata-rata di mana-mana seperti itu. Jadi ada mengatakan awal Ramadan softnya penuh. Tapi setelah bertambahnya itu hari, maka semakin maju. Bukan semakin maju itu artinya banyak, tapi semakin maju softnya. Mungkin hari pertama itu soft sampai luar masjid, tengah-tengah setengah masjid, terakhir hampir habis, kemudian tambah sedikit gitu kan biasanya. Apakah boleh sholat tarawih cuma depan dengan belakang? Jawabannya juga boleh-boleh saja. Itu hukumnya cuma sunnah. Tapi sangatlah merugi bagi kita. Satu tahun cuma ada satu kali. Terus kemudian dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus menyia-nyiakan waktu yang ada? Belum tentu tahun depan kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, selama Allah berikan kesempatan, ayo kita ambil bagian. Selama 1 bulan penuh kita tarawih dengan istiqomah. Satu bulan insya Allah. Selesai tarawih langsung pulang, tidak ikut berdoa sama imam, boleh atau tidak? Apakah boleh kita selesai sholat tarawih langsung pulang? Ini ada 2 pertanyaan mungkin yang harus kita luruskan. Apakah maksudnya ini selesai sholat tarawih terus kemudian tidak sholat witir langsung pulang karena mohon maaf di masjid itu kadang-kadang witirnya beda. Sholat witir kan, terus kemudian kita mau nambah lagi sholat sunnah di rumah. Ini begini beliau, dalam fikih dikatakan
Kalau kita merujuk kepada sunnah Rasul, Abu Bakar As-Siddiq itu melaksanakan sholat witir Abu Bakar sebelum beliau tidur. Adapun Umar bin Khattab ini melaksanakan sholat witir setelah bangun tidur. Sehingga sebagaimana fenomena tadi, apakah boleh kita kemudian selesai sholat tarawih langsung pulang? Berarti belum witir kan? Ya. Mungkin mau pulang kemudian tambah sholat tarawih yang lain. Mohon maaf, terlepas dari khilafiyah atau perbedaan. Mungkin di masjid sholat tarawihnya cuma 8 kan? Witirnya 3. Jadi sebelum witir dia pulang. Kemudian sholat lagi di rumah, terus kemudian witir. Berarti itu boleh. Tapi kalau pertanyaannya selesai sholat tarawih tidak mau doa dengan imam langsung mungkin ya. Tadi kan kita koleknya masih ada. Tadi kan mungkin atau mau begini-begini. Nah, itu sebagaimana awal kita sampaikan, ayo kita introspeksi diri. Yang lain abaikan, mari di Ramadan yang mulia ini senyampang ada amalan ibadah, ada berkesempatan, yuk kita ikut ambil bagian. Jadi kalau ada imam berdoa, kenapa tidak kita ikut mengaminkan? Karena itu juga baik. Akan tapi pertanyaan, apakah boleh? Boleh saja. Tapi keutamaan, fadilah, hikmah yang tadi kita sampaikan, selama pulangnya tadi tidak melanjutkan sholat sunnah, maka lebih baik tunggu dulu sebentar dengan doanya imam. Seperti itu. Apakah buka puasa harus dengan yang manis-manis? Apakah berbuka puasa harus dengan yang manis-manis? Iya. Sebagaimana tadi awal kita sampaikan, di antara kesunahan puasa itu adalah ketika berbuka itu dengan yang manis. Ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika kita berpuasa disunahkan untuk makan kurma terlebih dahulu. Nah, ini mengandung arti apa? Bahwa kalau di Indonesia sekarang kan sudah banyak kurma di mana-mana, ya kan, mau yang jenis apapun ada. Kalau dulu mungkin belum ada atau masih agak-agak jarang, tapi sekarang sudah sangat luar biasa. Jadi kalau bisa dengan kurma sebagai sunnah Rasul. Pertanyaannya apa harus yang manis-manis? Bahasa harus tidak, tapi hukumnya sunnah. Karena apa? Karena Rasul menyampaikan dengan hukum sunnah dengan manis-manis ini, secara hadis pun memberikan sebuah pemahaman bahwa dengan kita minum yang manis, dengan kita mengkonsumsi yang manis, ini kan akan cepat untuk membangkitkan energi. Seperti itu. Jadi sangat dianjurkan ketika kita berbuka dengan yang manis. Hukumnya sunnah. Mengembalikan energi, dapat pahala juga. Betul, itu hukumnya sunnah. Apakah berenang membatalkan puasa? Apakah berenang itu membatalkan puasa? Siapa yang suka berenang ya? Saya suka berenang. Nah, ini kalau berpuasa, pas puasa, kemudian kita rendam di kolam, kita bermain di sana. Apakah boleh kita berenang? Pada dasarnya boleh saja. Boleh. Asal tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam diri kita. Artinya apa? Air. Mungkin ketika kita berenang, ya, mungkin ada yang masuk ke dalam mulut kita, ada yang masuk dalam hidung kita. Mohon maaf sekali ketika kita pas di dalam air, kemudian kita buang gas, ya kan? Ada yang masuk. Nah, berarti itu batal. Jadi mengantisipasi hal yang seperti itu, maka namanya berenang atau mengambil hal-hal yang dingin di dalam situasi berpuasa, berendam, mandi berlebihan itu dimakruhkan. Makruh. Oleh karena itu yang kita sampaikan, kalau masalah buhurnya boleh saja asal tidak sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Akan tapi kita anjurkan kalau di bulan suci Ramadan jangan kita banyak berenang. Kalau sebatas boleh, tapi kalau berlebihan untuk ya badan biar dingin itu hukumnya makruh. Dari niatnya juga ya Bapak ya? Betul. Kalau niatnya buat mencari kesegaran itu agak salah. Tapi kalau buat olahraga hukumnya. Ya makruh. Kalau buat olahraga mungkin boleh lah. Sepintas boleh. Selama bisa menjaga tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, terima kasih Pak Imam. Kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar puasa. Semoga teman-teman bisa tercerahkan. Dan juga kalau masih ada yang punya pertanyaan soal puasa bisa di komen di bawah biar kita bisa undang Pak Imam lagi di sini. Sampai jumpa. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.